Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Nah, pada hari ini Ibu Nafi akan menjelaskan materi tentang karbohidrat. Nah, sebelumnya saya akan share screen materi hari ini. Nah, karbohidrat. Nah, kita akan mempelajari tentang kandungan dari salah satu kandungan dari bahan pangan, yaitu karbohidrat. Di mana di sini ini adalah sumber karbohidrat yang banyak kita jumpai dalam bahan pangan. Salah satunya sumber karbohidrat ya mungkin dari bahan pokok, kemudian yang kita konsumsi sehari-hari. Ya mungkin selain itu apa saja mungkin dari kurma, madu, kemudian ada beras, gandum, ya, kemudian ada beberapa jenis buah-buahan yang memang ada kandungan dari karbohidrat. Nah, ini adalah tentunya bahan pangan. Kalau sudah dalam bentuk olahan, itu ada macam-macam jenisnya. Nah, salah satunya sumber karbohidrat ya bahan pangan yang kita konsumsi sehari-hari ini banyak sekali kita jumpai. Nah, apalagi kalau orang Indonesia kalau belum makan karbohidrat belum kenyang ya. Ini jenis olahan mungkin yang sebagai sumber dari karbohidrat ada beberapa macam jenis olahan. Nah, kemudian dari karbohidrat sendiri itu bagi tubuh itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Fungsinya yang pertama adalah sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Kemudian mengatur gerak peristaltik usus. Nah, selanjutnya fungsi dari karbohidrat itu sendiri adalah sebagai ribosa ditambah dengan asam nukleat yang merupakan pembentuk DNA dan RNA yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian untuk kebutuhan sehari-hari terkait dengan karbohidrat, bahwa WHO di sini menganjurkan agar 55 sampai 65% konsumsi energi total berasal dari karbohidrat. Nah, apalagi maksimal 10% itu berasal dari gula sederhana. Nah, kemudian selain itu juga bisa 50% energi total itu berasal dari karbohidrat. Kalau konsumsi gula biasanya dibatasi 5% dari energi total yang dibutuhkan. Nah, kemudian di sini untuk jenis dari penggolongan karbohidrat, kemudian komposisi, sifat dan struktur kimiawi karbohidrat itu sendiri, kemudian ada ikatan glikosida yang terbentuk dari struktur senyawa kimianya, kemudian ada pengaruh pengolahan terhadap kestabilan karbohidrat. Apakah pengolahan yang direbus, dikukus, ataupun dibakar itu berpengaruh dengan kadar karbohidrat yang kita konsumsi. Pertama adalah penggolongan karbohidrat, di mana karbohidrat itu ada macam-macam penggolongannya, di mana ada monosakarida. Nah, ini adalah karbohidrat yang paling sederhana, yang langsung diserap oleh usus. Dengan macamnya sebagai berikut, di antaranya ada glukosa. Nah, glukosa ini biasanya terdapat pada buah, sayur, sirup, jagung, madu. Ya, kemudian untuk glukosa sendiri ini tidak mahal ya, dapat ditambahkan ke makanan cair. Untuk taraf kemanisannya 60% dari gula. Kemudian jenis dari fruktosa, ya, buah dan sayur, terutama madu. Kemudian ada galaktosa. Ini adalah jenis dari monosakarida. Kemudian ada disakarida. Kalau disakarida adalah gabungan dari monosakarida ditambah dengan monosakarida. Nah, macamnya yang pertama adalah sukrosa, di mana sukrosa itu adalah gabungan dari glukosa ditambah dengan fruktosa. Contohnya gula tebu, gula aren, ya. Kita kan sering banget ya konsumsi gula tebu. Ya. Kemudian maltosa, ini adalah gabungan dari glukosa ditambah dengan glukosa. Sementara untuk laktosa itu adalah gabungan dari glukosa ditambah dengan galaktosa. Contohnya susu dan olahannya ya yang sering kita konsumsi. Nah, jenis selanjutnya dari karbohidrat adalah oligosakarida, di mana oligosakarida merupakan karbohidrat yang berbobot molekul rendah, terdiri dari 3 sampai 10 gugus gula sederhana atau monosakarida. Jadi gabungan dari 3 sampai 10 gugus ya, dari monosakarida tambah monosakarida tambah monosakarida jadi oligosakarida. Nah, senyawa ini menyebabkan timbulnya gas dalam perut.
Ya, kemudian contohnya rafinosa, stachiosa, verbascosa yang terdapat dalam bahan pangan nabati seperti kacang-kacangan, ya misalnya kedelai, dan beberapa jenis umbi-umbian, misalkan ubi jalar. Nah, makanya kadang ya kalau kita sering konsumsi ubi jalar yang direbus banyak, lama-lama perut kita kerasa nggak enak gitu ya. Akhirnya muncullah gas yang dikeluarkan oleh perut. Kebanyakan makan kacang, kebanyakan makan jagung. Ini karena jenis dari oligosakarida. Nah, kemudian untuk penelitian-penelitian yang mutakhir menunjukkan bahwa oligosakarida yang tidak dicerna dan diserap dalam usus kecil ini akan difermentasi oleh bakteri-bakteri yang terdapat di dalam usus besar yang selanjutnya akan mengubah komposisi bakteri usus di mana bakteri yang menguntungkan yaitu Bifidobacterium atau bakteri bifidus dan Lactobacillus yang bertambah jumlahnya. Nah, sedangkan bakteri yang merugikan seperti Clostridium, coliform, dan Enterokoki, ini dia justru akan menurun jumlahnya. Sehingga peranan ini disebut sebagai prebiotik. Nah, untuk dosis aman untuk konsumsi oligosakarida itu sekitar berapa? Ya, karena ada ambang batas untuk konsumsi ya. 0,3 gram per kilogram berat badan per hari. Ini harus diperhatikan. Kemudian untuk yang fruktooligosakarida atau disingkat dengan FOS, banyak terdapat di dalam buah dan sayuran. Misalnya ada bawang merah, bawang putih, gandum, dan pisang. Ini jenisnya FOS. Kemudian untuk yang GOS, galacto-oligosakarida, secara alamiah dia akan ditemukan pada kacang kedelai dan dapat disintesis dari laktosa, yaitu gula susu. Nah, sementara perpaduan antara FOS dan GOS dengan rasio 10% FOS dan 90% GOS dia akan mampu menstimulasi perkembangbiakan dari bakteri yang menguntungkan atau non-patogen di usus. Nah, untuk perkembangbiakan bakteri ini yang akan mengakibatkan penyerapan pada makanan ini menjadi lebih baik dan mampu meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi ASI, contohnya itu ASI, kaya akan FOS dan GOS, makanya baik dikonsumsi untuk anak-anak. Ya. Kemudian jenis polisakarida. Jadi polisakarida di sini memang yang penting dalam ilmu gizi adalah pakti, glikogen, dextrin, ya, selulosa. Nah, di mana pakti di sini adalah sumber kalori yang sangat penting karena semua karbohidrat dalam makanan itu terdapat pakti. Untuk glikogen itu sendiri, cadangan karbohidrat dalam tubuh ini biasanya disimpan di dalam hati dan otot yang jumlahnya sedikit. Ya, kemudian dextrin, pecahan dari zat tepung bila dimasak, ya, kemudian mudah dicerna, biasanya digunakan untuk makanan bayi, ya, sirup jagung atau Krauses. Nah, untuk serat itu sendiri, menurut Towell, pada tahun 1974, ya, di mana substansi tanaman yang tidak dapat tercerna oleh enzim pencernaan manusia. Jadi karena susah untuk dicerna. Kemudian untuk serat makanan yang merupakan gabungan dari gum dan musilase, pektin dan lignin, serta polisakarida non-pati, ya, yang tidak terhidrolisis oleh sekresi endogen pada saluran pencernaan manusia, jenis serat. Ya. Kemudian untuk komposisi, sifat, dan struktur kimiawi dari karbohidrat itu sendiri, di mana untuk nilai karbohidrat pada bahan pangan, kita tentunya dalam mengkonsumsi bahan pangan, kita harus tahu bahwa nilai karbohidratnya berapa sih yang kita butuhkan. Nah, yang terdapat dalam bahan pangan itu berapa? Ini contoh-contohnya bahan pangan, ada gula pasir, ini nilai karbohidratnya 94 gram per 100 gram, gula kelapa 76 gram per 100 gram, maizena 87,6 gram per 100 gram, bihun 82 gram per 100 gram, beras setengah giling 78,3 gram per 100 gram, roti putih 50 gram per 100 gram, ketela pohon 34,7 gram per 100 gram, kentang 19,2 gram per 100 gram,
ubi jalar 27,9 gram per 100 gram. Nah, ini nilai karbohidrat mungkin bagi yang nanti mungkin diet atau yang sehat ya, diet sehat. Ini tentunya akan memperhatikan nilai dari karbohidrat yang kita konsumsi untuk menjaga kesehatan dari tubuh kita. Nah, untuk selanjutnya kacang hijau di sini 62,9 gram per 100 gram, kacang kedelai 34,8 gram per 100 gram, kacang tanah 23,6 gram per 100 gram, tempe ya di sini 12,7 gram per 100 gram, tahu 1,6 gram per 100 gram, pisang Ambon 25,8 gram per 100 gram, apel di sini 14,9 gram per 100 gram, pepaya 12,2 gram per 100 gram, wortel 9,3 gram per 100 gram, dan kangkung 5,4 gram per 100 gram. Nah, reaksi apa saja sih yang terjadi di dalam yang terjadi pada karbohidrat, di mana dia akan mengalami kondensasi dan hidrolisis. Sehingga untuk kondensasi di sini, jika glukosa ini dari suatu jenis monomer ditambah dengan monomer yang lainnya, glukosa ditambah dengan fruktosa yang dia sama-sama mempunyai ikatan OH, ketemu OH, ya. Nah, di mana HOH-nya ini akan bergabung menjadi H2O. Sementara, nah CO di sini akan berikatan dengan C. Nah, terjadinya ikatan glikogen. Nah, ini dia akan mengalami kondensasi menjadi sukrosa yang sudah berikatan. Nah, kemudian yang untuk hidrolisis, reaksi hidrolisis adalah kebalikannya dari kondensasi, di mana maltosa ya, dia akan dipecah ya, ditambah dengan H2O, dia akan menjadi glukosa dan glukosa. Ini COH dan COH. Nah, kemudian untuk karakteristik dari karbohidrat itu sendiri, yang pertama monosakarida, mudah larut dalam air, rasanya manis, dapat mengkristal, ya, kemudian mudah berdifusi dan tidak berubah oleh enzim pencernaannya. Untuk disakarida, dia mudah larut dalam air, rasanya manis, dapat mengkristal, mudah berdifusi, dapat dipecah atau dirubah oleh enzim pencernaannya. Untuk yang jenis polisakarida, dia tidak larut dalam air, tidak manis, dapat dipecah atau dirubah oleh enzim pencernaannya. Ini adalah sifat-sifat karakteristik dari karbohidrat. Nah, untuk bagaimana sih pengaruh pengolahan terhadap kestabilan karbohidrat? Nah, jadi untuk pemasakan karbohidrat ini diperlukan untuk mendapatkan daya cerna pati yang tepat. Ya, pemasakan membantu pelunakan dinding sel sayuran dan selanjutnya dia akan memfasilitasi daya cerna protein. Sehingga bila pati ini dipanaskan, ya, granul-granul pati akan membengkak dan pecah. Nah, pati ini akan menjadi tergalatinasi, ya, menjadi galatin. Untuk proses karamelisasi, ya, dalam pengolahan yang melibatkan pemanasan yang sangat tinggi karbohidrat, terutama gula, dia akan mengalami karamelisasi. Tahu ya karamel ya, dia akan ngerak coklat lengket ya. Jadi pencoklatan non enzimatis ini namanya karamelisasi. Nah, warna karamel dia kadang digandani, tetapi karamelisasi yang berlebihan dia tidak diharapkan. Jadinya apa? Gosong. Ya. Karena apa? Ada karbohidratnya. Kemudian untuk ya disfungsional, ya apabila beras digiling, ya beras giling dia memiliki kadar serat makanan dan vitamin B1 atau tiamin yang lebih rendah dibandingkan dengan beras tumbuk. Ya, kemudian untuk pencucian beras yang berulang sebelum dimasak, dia akan sangat berperan dalam menurunkan kadar serat. Kemudian pengolahan buah menjadi sari buah akan menurunkan kadar serat karena banyak serat akan terpisah pada saat proses penyaringan. Nah, ini biasanya untuk praktikum identifikasi karbohidrat ya. Nanti untuk jenis kualitatif ya, untuk identifikasi karbohidrat bisa menggunakan uji Moore, uji Tollens, uji Fehling, uji Barfoot,
uji iodin, uji molis, ya, uji orsinol bial HCl, uji antron, uji benedik, uji osazon, uji taupir. Nah, kemudian untuk yang secara kuantitatifnya, untuk mengetahui berapa sih kadar dari karbohidrat yang ada dalam bahan pangan, bisa menggunakan metode Nelson-Somogy, metode fisika rotasi optis, metode enzimatis, kromatografi juga bisa dengan HPLC, kemudian loop score, ya, kemudian metode hidrolisis asam, metode antron, dinitrosalisilat, metode asam fenol sulfat, metode serat kasa, titrasi, ataupun dengan menggunakan instrumentasi spektrofotometri. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang karbohidrat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.